tahukah kamu bahwa ada 600.000 orang yang terkena HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2018? Tingginya angka peningkatan HIV/AIDS di Indonesia ini terjadi karena orang Indonesia itu kurang aware dan kurang edukasi bahwa apabila mereka melakukan hubungan seksual, mereka harus menggunakan kontrasepsi agar mereka terlindung tidak hanya dari kehamilan yang tidak diinginkan, tapi juga tentunya dari infeksi menular seksual, seperti HIV/AIDS. Banyak di antara kita itu bertanya-tanya, HIV/AIDS itu penularannya kayak gimana sih? Kenapa kok bisa angkanya tuh setinggi itu, sampai 600.000 orang itu terkena HIV/AIDS di Indonesia? Padahal HIV/AIDS itu nggak tertular semudah itu loh. Maksudnya kalau misalnya kamu bersentuhan dengan orang yang HIV/AIDS, kamu nggak mungkin tertular. Bahkan kamu ciuman dengan orang HIV/AIDS pun, kamu nggak tentu tertular. Hal ini dikarenakan orang Indonesia tuh kurang edukasi mengenai apa saja sih sebenarnya yang bisa menyebabkan kamu tertular HIV/AIDS. Dan caranya tuh kayak gimana sih supaya kamu tuh nggak tertular? Nah, berikut ini aku kasih tahu kalian semua, gimana sih cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama, tentunya adalah melalui berhubungan seksual. Entah kamu melakukan hubungan seksual melalui vagina, melalui anal, maupun melalui oral, kamu bisa tertular HIV/AIDS. Tentunya resiko ini juga lebih tinggi apabila kamu tuh berganti-ganti pasangan seksual. Caranya, apabila kamu tetap mau aman untuk melakukan hubungan seksual tanpa terkena HIV/AIDS, tentunya kamu harus menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Lalu yang kedua adalah melalui jarum suntik. Nah, kamu tuh bisa tertular HIV/AIDS apabila kamu itu terkontaminasi darah dari seseorang yang kena HIV/AIDS. Antara kamu pakai jarum bekasnya orang HIV/AIDS, misalnya kamu ke facial, kamu facial muka itu kan biasanya ada suntik-suntik tuh. Terus suntiknya tuh menggunakan suntik yang sama orang yang memang sudah terkena HIV/AIDS. Nah, kamu bisa tertular. Makanya itu alat suntik atau apapun itu harus steril dan memang harus baru. Lalu yang ketiga adalah melalui kehamilan. Apabila seorang ibu itu terkena HIV, dia itu ada kemungkinan besar untuk menularkan penyakit HIV itu kepada anaknya juga. Jadi harus berkonsultasi pada dokter. Gimana sih caranya supaya bisa resiko anakmu itu terkena HIV bisa ditekan? Yang tahu tentunya dokter ya, gimana prosedurnya, gimana caranya. Lalu yang keempat adalah melalui transfusi darah. Jadi kalau misalnya kamu transfusi darah dari orang yang terkena HIV/AIDS, tentunya kamu juga bakal terkena HIV/AIDS. Nah, karena kita sudah tahu nih, apa aja sih yang nyebabin seseorang tuh bisa kena HIV/AIDS. Nah, sekarang cara pencegahannya terus kayak gimana? Karena sekarang itu sebenarnya belum ada obat maupun vaksin yang bisa nyembuhin penyakit HIV/AIDS. Oleh karena itu, kita memang harus jaga diri dan memang harus mencegah itu supaya kita tuh nggak kena dari awal. Yang pertama, kita tentunya harus menggunakan kontrasepsi seperti kondom saat melakukan hubungan seksual. Yang kedua, hindari perilaku seksual yang beresiko. Misalnya, kamu itu gonta-ganti pasangan atau melakukan seks bebas tanpa menggunakan kontrasepsi. Tentunya kamu juga lebih bisa terkena penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS itu. Lalu yang ketiga, hindari menggunakan jarum bekas. Nah, kalau misalnya kamu tato atau kamu melakukan suntik, pastikan bahwa jarum itu tuh jarum bersih, bukan bekas dari orang lain, karena nanti resiko penyakitnya itu bisa tertularkan ke kamu. Nah, itu dia cara-cara yang bisa kamu lakukan supaya lebih waspada lagi, supaya kamu mengurangi resiko kamu tertular HIV/AIDS. Karena perlu diingat, sampai sekarang tuh belum ada obatnya terkena HIV/AIDS, sehingga kamu harus hati-hati dan cek rutin. Kalau misalnya kamu sudah melakukan tindakan-tindakan beresiko yang bisa memang menyebabkan kamu kena penyakit menular seksual atau HIV/AIDS, mendingan kamu cek secara rutin. Kamu bisa ke dokter maupun ke rumah sakit terdekat, kamu bisa dites urinnya, bisa dites darahnya, bahkan diambil sampelnya di alat kelaminmu, supaya kamu tuh tahu apakah kamu memang benar-benar bersih dari penyakit menular seksual. Ini sama kayak langkah kelima dari Durex Educasex, yaitu cek rutin. Kamu harus cek rutin, pastikan dirimu sendiri ini sehat dan terlepaskan dari semua penyakit itu. Akhir kata, I think that's it for the video. Jangan lupa subscribe karena aku bakal terus-menerus upload tentang sexuality, dan juga jangan lupa follow Instagramku di sini karena aku bakal juga update hal-hal yang sama di sana, hal-hal yang berhubungan dengan sexuality, dengan dating life semuanya. I hope the video helps. Akhir kata, mari kita ubah tabu jadi ilmu. Bye.